Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang meluncurkan sebuah aplikasi pendidikan yakni QR untuk pelajar Indonesia atau KRUPI. Peluncuran aplikasi QR untuk pelajar Indonesia atau KRUPI berlangsung di MCC Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari KRUPI adalah untuk mengurangi beban kerja guru, membantu pembentukan karakter murid, serta memudahkan komunikasi dengan orang tua. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang menandakan revolusi digital pendidikan di Indonesia, dan Kota Malang dipilih sebagai peluncuran KRUPI pertama kali karena Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu? Kegiatan hari ini dihadiri oleh K3S, yaitu adalah kelompok kerja kepala sekolah, dan MKKS, yaitu musyawarah kerja kepala sekolah, baik itu sekolah negeri dan swasta pada tingkat SD dan juga SMP se-Kota Malang. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Syamsul Arifin MPDL. Kepada Bapak Syamsul, disilahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala khilaf kami. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, pemimpin kami, guru-guru kami, pejuang kami, dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Syamsul sudah berkenan untuk memimpin doa di siang hari ini. Baik hadirin para tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari CEO Jackser Indonesia. Kita sambut bersama Bapak Ansari Kadir, disilahkan. Dengan dilaunchingnya KRUPI di Kota Malang ini menjadikan pendidikan Indonesia mendapatkan impact positif karena terdapat banyak manfaat dari teknologi digital dengan menggunakan data sains dan berbasis AI. Acara tersebut diawali sambutan CEO Jackser Sumitra Nusantara Ansari Kadir. Dalam sambutannya mengatakan, alasan KRUPI diluncurkan di Kota Malang karena Kota Malang merupakan kota pendidikan. Mudah dan berkarakter, aman untuk orang tua karena bisa memonitor anaknya di rumah, mudah untuk guru karena meringankan beban kerja guru di sekolah, dan Ia juga menambahkan bahwa aplikasi KRUPI aman, mudah, dan berkarakter, sehingga orang tua akan merasa aman anaknya bisa masuk sekolah tepat waktu dan selalu terpantau melalui KRUPI. Melalui aplikasi KRUPI, siswa akan lebih disiplin dan kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih meningkat. membentuk karakter siswa juga akan membentuk disiplin siswa hingga membentuk satu sistem yang dapat menyelesaikan big problem yang terjadi di dunia pendidikan kita, sehingga ini akan menjadi salah satu instrumen yang menjadi standarisasi sekolah untuk pengembangan muridnya dan membantu motivasi kinerja guru. Kehadiran KRUPI ini akan menjadi sebuah solusi penyelesaian akar permasalahan yang menghambat pelajar kita tidak memiliki karakter unggul, karena hal tersebut menjadi sebuah kerugian besar bagi bangsa yang besar. Ini yang memiliki bonus demografi. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik, salah satunya melalui sentuhan dari KRUPI by Jackser, maka kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun Indonesia merdeka, merealisasikan Indonesia emas, generasi emas pada tahun 2045 yang memiliki penduduk berkarakter, unggul, penuh inovasi hingga menjadi NKRI negara maju. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Sambutan pejabat Wali Kota Malang dilanjutkan dengan sesi peluncuran KRUPI by Jackser dan penandatanganan kesepakatan bersama. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, disilahkan. Yang saya hormati CEO Jackser Indonesia Mas Ansari Kadir SDS, Mas Ari, terima kasih ya sudah
memberikan satu kehormatan dan kesempatan kepada Kota Malang untuk dijadikan pertama kali untuk QR untuk pelajar ini diterapkan di Kota Malang. Tepuk tangan untuk Mas Sari. Beserta jajarannya ya Pak Datuk Faisal, ya kemudian dari Malaysia ini juga yang datang ini, dan teknologi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bapak sekalian yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kota Malang mengapresiasi dan merasa terhormat bahwa Kota Malang. Sementara penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya memberikan apresiasi atas peluncuran aplikasi Krupi. Dengan QR untuk pelajaran yang dimana dari daerah lain belum ada. Dan terkait dengan aplikasinya adalah aplikasi yang memang sangat kita perlukan, terutama di Kota Malang. Ya, jadi saya berterima kasih Mas Ari bahwa telah terpilih, dan tentunya saya sebagai warga Kota Malang juga dan pemerintah Kota Malang sangat berterima kasih karena hal-hal yang terkait yang disampaikan, terutama di kalangan pendidikan. Ya, kita banyak hal yang selama ini menjadi keluhan mungkin dari Bapak sekalian, mempunyai terkait dengan anak-anaknya, untuk bisa bagaimana kita bisa memantau dan melihat sejauh mana progres dan perkembangan dari pendidikan anak. Tentunya dengan QR untuk pelajar ini yang sudah akan digunakan dengan konsep AI itu ya, tentu akan menjadi satu pedoman dasar kita untuk bisa memantau sejauh mana perkembangan yang harus kita lakukan. Karena perkembangan anak-anak itu benar-benar harus kita pantau secara detail dan tepat. Karena apa? Perkembangan ini juga akan bisa membentuk bagaimana karakter anak. Apalagi tadi disampaikan bahwa terkait dengannya adalah aman, mudah, dan berkah. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa aplikasi Krupi merupakan aplikasi yang sangat diperlukan di Kota Malang. Karena dengan aplikasi ini dapat membantu orang tua untuk memantau aktivitas anaknya saat berada di sekolah. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan, sebelum diluncurkan, aplikasi ini sudah diuji cobakan di beberapa sekolah di Kota Malang. Dan hasilnya, baik siswa, guru, dan orang tua menyambut dengan baik. Kita tidak akan merasa menyesal bahwa kemudian hari bagaimana kita membina karakter anak apabila kita akan pantau karakter tersebut bunga dari awal. Mulai dari SD kita akan melihat perkembangannya seperti apa, SMP dan SMA. Termasuk juga akan meminimalisir terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin akan menjadi pikiran dari orang tua. Ini berangkat sekolah, selama di sekolah, setelah di sekolah, itu seperti apa? Dan aktivitas selama di sekolah pun juga akan terpantau lebih jelas. Bagaimana perkembangan anak pada saat di sekolah. Mulai dia masuk, kemudian apa yang dilakukan, termasuk juga mungkin keterlambatan dan lain-lain atau kemana, dan kita akan terpantau dari sebuah gadget, dari sebuah hati. Tentu ini akan menjadikan suatu harapan besar bagi kami di Kota Malang, karena dengan adanya pantauan tersebut. PJ Wali Kota juga berharap dengan teknologi canggih dari aplikasi Krupi, pendidikan di Kota Malang semakin berkualitas. Karena kita punya target terkait dengan Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh Bapak Presiden disampaikan bahwa untuk menjadikan anak-anak berkualitas adalah anak-anak menuju untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Salah satunya bagaimana adalah dengan kita memantau, melakukan satu pembinaan, melakukan suatu bimbingan, pendampingan yang baik untuk bisa melihat sejauh mana progres-progres yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, dengan ini ada satu media yang lebih mudah untuk bisa kita melakukan pemantauan tersebut adalah dengan QR untuk pelajar. Tentu ini harapan saya, dan kami juga berharap nanti Bapak sekalian juga dapat memanfaatkan teknologi yang tercanggih ini dan terbaru ini untuk dapat diterapkan di Kota Malang. Dan kenapa ditempatkan di MGC juga? Karena kita punya satu tujuan. MGC ini adalah Malang Creative Center yang telah kita lakukan, kita laksanakan, kita manfaatkan dalam rangka penerapan dari 17 sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota
Kota Malang. Salah satunya adalah terkait dengan teknologi-teknologi saat ini. Di Bapak sekalian yang saya hormati, kami bahwa terkait dengan proses ataupun penerapan dari PR ini, saya berharap Jackson Group Indonesia mampu menjadikan Grupi ini sebagai satu adalah revolusi proses belajar mengajar yang memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam menginput maupun mengakses semua informasi yang dibutuhkan, mulai dari nilai ujian, tugas yang belum selesai, hingga catatan perkembangan siswa. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk menumbuhkan karakter siswa yang tangguh, disiplin, kreatif, dan berpikir kritis, serta menjadikan jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua sehingga mempermudah orang tua untuk memantau perkembangan belajar anak mereka. Itulah kami berharap bahwa dari Jackson Group Indonesia ini akan bisa memberikan satu rasa keamanan dan kenyamanan Bapak sekalian bagi orang tua, dan tentu juga akan kita bisa akan dimanfaatkan juga oleh anak-anak kita untuk bisa melakukan dalam rangka penerapan teknologi informasi yang ada di Kota Malang. Dari semua itu maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan mengintegrasikan teknologi kode QR dalam proses pendidikan, kita dapat menciptakan ekosistem belajar yang lebih efisien, interaktif, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Karenanya, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal kita mendorong optimalisasi teknologi informasi untuk menciptakan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan senantiasa mohon bimbingan Ilahi Robi serta diawali Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024, aplikasi Grupi secara resmi saya luncurkan. Nanti ada prosesinya lagi. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tentu saya ucapkan terima kasih kembali kepada Jackson Indonesia yang telah menjadikan Kota Malang menjadi kota pertama kali untuk bisa menerapkan terkait QR untuk pelajar Indonesia. Buat tape singkong butuh sebutir ragi. Ragi dibeli, dibungkus pakai kertas. Optimalisasi penggunaan inovasi berbasis teknologi demi mewujudkan sistem pendidikan Kota Malang yang lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga dengan penerapan teknologi ini pendidikan Kota Malang akan lebih maju dan tentu akan menjadi naik kelas. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Dimohon untuk Bapak Penjabat Wali Kota Malang dan yang mendampingi dapat berbalik untuk menghadap layar LED. Usai sambutan, kemudian PJ Wali Kota Malang bersama CEO Jackson Sumitra Nusantara, Kepala Dinas Pendidikan, secara resmi meluncurkan aplikasi Grupi di Kota Malang dengan menekan tombol pada layar LED. Selain peluncuran Grupi, PJ Wali Kota Malang juga melakukan penandatanganan MOU dengan Jackson Sumitra Nusantara.
cara kerja Krupi sangat sederhana. Jadi masing-masing siswa nanti akan diberikan 5 lencana atau 5 QR yang akan ditempel di baju sekolah. Mungkin baju sekolah itu ada 5, akan kita kasih 5 dan itu bisa dipakai selama 1 tahun. Mau dicuci, mau dibersihkan itu nggak akan luntur karena sudah menggunakan bahan khusus. Kemudian cara kerjanya nanti guru akan melakukan scan melalui handphone yang dipegang. Jadi anak-anak ini akan kerekord tiap hari. Dia masuk sekolah, kemudian dari Aplikasi Krupi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Jackser Sumitra Nusantara dan merupakan langkah awal transformasi digital di bidang pendidikan yang pertama kali diterapkan di Indonesia dan Kota Malang. Siswa yang menggunakan aplikasi Krupi, penggunaannya juga cukup mudah. Siswa, guru, dan orang tua hanya melakukan scan barcode pada PIN barcode yang didapat pada telepon genggamnya. Semua data akan keluar dan orang tua bisa melakukan pengawasan anak selama berada di sekolah. Secara khusus karena setiap kali dilakukan scan barcode di dalam rencana itu nanti akan mendapatkan poin atau reward dari sekolah yang akan mendukung untuk siswa ini menjadi berprestasi. Jadi cara kerjanya sangat gampang, cuma di scan, datanya sudah terekord, hari ini dia masuk sekolah. Kalau dia nggak datang ke sekolah berarti ketahuan karena sudah bisa dimonitor sama orang tua di rumah. Kemudian manfaatnya sangat luar biasa karena satu, guru ini akan meringankan banget beban kerjanya karena guru tak perlu lagi untuk melaporkan secara manual ke orang tua, memanggil orang tua datang ke sekolah. Tetapi nanti orang tua bisa melihat dashboard. Sekarang udah era 4.0 digitalisasi, kita harus memulai ini di Kota Malang. Sebagai kota pendidikan, kita akan bikin revolusi digital di sini. Jadi manfaatnya satu itu memudahkan guru, kemudian yang kedua orang tua merasa lebih aman karena bisa memonitor dari rumah, dan yang ketiga siswa lebih berkarakter karena nanti akan ada data sains di mana kita akan tahu minat siswa ini selama 3 tahun akan diarahkan ke jurusan apa setelah lulus sekolah, seperti itu. Jadi memang mengawali dari grup ini masuk ke Kota Malang, saya juga melihat dulu situasi kondisi Kota Malang seperti apa, terutama dinas pendidikan. Dan sebelum kita lakukan terkait dengan penerapan PR untuk belajar Indonesia ini, kita sudah ada dicoba dulu. Jadi sebelum kita launching dari pihak Krupi ini sudah dicoba di beberapa sekolah yang nanti Pak Kadis Pendidikan menjelaskan dan hasilnya luar biasa. Dari hasil ini kita sudah ada beberapa testimoni hasil-hasilnya juga, yang baik dari pihak anak-anak, pihak murid, dari pihak guru, dan juga orang tua. Semua terbantukan dengan adanya aplikasi yang ini, karena kita sudah akan bisa secara dini untuk memantau terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Termasuk juga bisa meminimalisir terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan adanya yang ada di sekolah. Itu juga terpantau dengan mudah, ya. Dan ini kita berharap banyak memang terkait dengan aplikasi ini, karena selain kita bisa mengetahui bagaimana karakter dari siswa tersebut, terutama karakter, karena karakter ini kita akan bisa mengarahkan. Apabila ada sesuatu yang tidak beres, kita akan terpantau lebih dulu. Jadi ada semacam sinyal awal secara dini akan diberikan kepada guru dan kita bagaimana karakter anak, dan itu kita akan bisa mengarahkan. Oh iya, si A ini begini-begini kelakuannya di sana, kita akan mengarahkan. Apalagi tadi diarahkan, dari situ kita akan bisa melihat secara psikologi anak bahwa anak ini akan ke depan ini adalah mempunyai kemampuan yang seperti ini, arahnya adalah seperti ini. Itu akan diberikan karena nanti banyak plusnya ya terkait dengan hal tersebut. Mengenai teknis nanti Mas Adi juga akan menjelaskan. Kami berharap memang dengan sudah diuji cobakan di beberapa sekolah, ini kita akan terapkan juga di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang, itu bisa lebih kita mudah memantau dan mengawasi dan mendampingi, utama untuk bisa mengarahkan agar anak-anak berkualitas dan itu juga sesuai dengan harapan kita bersama. Yang kedua memang terkait dengan beberapa kejadian-kejadian, kita berharap dengan adanya ini bisa minimalisir. Kemarin juga beberapa pertanyaan kepada saya, Pak, terkait dengan kekerasan anak, kemudian bullying ya, ataupun apa hal yang lain. Nah ini mudah-mudahan dengan ini juga akan bisa minimalisir terkait dengan itu. Bicara teknis mungkin ditambah Pak Kadis Pendidikan. Monggo Pak. Kemudian apakah nanti akan diterapkan di semua? Harapan kami semua, karena Kota Malang ini adalah kota pendidikan nasional bahkan internasional.
Kota Malang ini adalah barometernya pendidikan di negara kita, otomatis kami akan menggunakan program ini karena juga memudahkan. Mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa orang tua akan mudah memantau, termasuk juga mohon maaf kalau ada, kita nggak menginginkan ya, kalau ada bully dan sebagainya nanti akan bisa terawasi dari program-program ini. Mungkin itu. Terima kasih. Dan kedepannya servernya nanti akan ada di Indonesia, iCloud-nya, karena kita betul-betul melindungi perlindungan data konsumen. Kita juga sudah terdaftar di ISO 2007, sudah punya sertifikat itu. Dan yang paling terpenting adalah data yang kita gunakan juga bukan NIK, Pak, cuma nama anak, nama sekolah, email, dan satu lagi nama guru. Jadi cuma itu. Jadi datanya sangat general sekali. Tapi yang paling kita utamakan di sini adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem di dalam sekolah itu dari sisi kedisiplinan yang tadinya yang dibilang sama Pak PJ. Ada sinyal-sinyal awal, itulah yang akan kita benahi. Saat ini kita masih tahap trial di sekolah-sekolah dan masih pemantapan dan masih tahap POC. Artinya ketika nanti ada biaya yang keluar itu mungkin hanya berbasis dari sisi promosinya saja, bukan dari biaya aplikasinya. Kita aplikasinya free. Jadi semakin banyak yang menggunakan, biayanya juga makin bisa kita tekan. Tapi saat ini penggunaannya bisa dicoba di sekolah-sekolah dulu, diterapkan dulu sampai orang tua, guru merasa nyaman dan siswa merasa nyaman, baru kita lakukan kesempurnaan berikutnya untuk sistem seperti itu. Silakan kalau berkenan untuk kembali ke tempat semula. Dari kegiatan hari ini dihadiri oleh KPIS, yaitu adalah nomor kerja kepala sekolah. Untuk pelajar Indonesia, jadi untuk UPI-nya sendiri, huruf yang di belakang UPI adalah untuk pelajar Indonesia. Yang di konteks sekolah seperti ini, jadi untuk orang tua seperti ini, warna ini itu untuk guru. Nah, kalau kita buka seperti ini, nah ini udah langsung siap melakukan scan QR code. Nah, aspek kebersihan, ada aspek kedisiplinan, ada aspek kehadiran. Ini untuk siswa. Ini untuk ibu sangat cepat. Ibu bapaknya. Jadi tinggal klik di website dia keluar. Ini bisa melihat contohnya, misalnya aktivitas apa sih yang anak saya sudah lakukan. Nah, di sini. Nah, ini saya bisa lihat absensinya, di tanggal berapa sih anak saya datang ke sekolah. Semua bisa dilihat di sini. Terus saya bisa melihat anak saya di sekolah ini aktivitasnya apa saja. Ini kan QR untuk pelajar Indonesia dan ini pertama kali Kota Malang untuk diterapkan. Sebelum diterapkan kita ada untuk coba dulu, ada di 10 sekolah ya, di baik SD maupun SMP. Alhamdulillah hasil dari testimoni baik dari anak, guru dengan orang tua sangat baik sekali. Ini juga menjadi satu kontrol kita sebagai orang tua bagaimana kita untuk melihat perkembangan anak ya, dari masuk sampai dengan selesai sekolah dan selama sekolah aktivitas seperti apa, dan tidak hanya terkait dengan bagaimana progres, tetapi juga akan bisa melihat karakter dari anak-anak kita ya. Mudah-mudahan ini dengan teknologi AI yang sudah canggih ini bisa akan membuat pendidikan Kota Malang berkualitas. QR untuk pelajar Indonesia, kita singkat grup ini adalah reformasi digital untuk perkembangan teknologi dunia pendidikan, pertama dengan data science dan AI. Jadi cara kerjanya simpel, kita hanya scan barcode di baju sekolah, kemudian nanti akan monitoring secara otomatis dari rumah oleh orang tua. Jadi kan masalah utama ini kan ada di masalah kedisiplinan siswa, kemudian masalah orang tua dan masalah guru. Dengan aplikasi ini, dengan QR ini, dengan barcode ini, nanti akan menyelesaikan masalah dari sisi motivasi anak-anak. Jadi dengan dia monitoring dari rumah orang tuanya, mereka akan takut untuk berkelakuan buruk di sekolah. Ini meningkatkan karakter buildingnya dia.
Kemudian dari sisi kemudahan sendiri meringankan beban kerja guru, karena guru nggak perlu lagi memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, Pak. Guru datang ke sekolah, panggil lagi tiap minggu, tiap hari datang ke sekolah, karena udah ada alat monitoring secara digital. Nah, dari sisi anaknya sendiri itu dia bisa terbentuk karakternya. Misalnya nih, anak ini setiap hari masuk kelas pelajaran A, B, itu dia akan terbaca oleh sistem data science dan akan ketahuan di akhir bahwa anak ini cocoknya untuk jurusan apa, hobinya apa, kemudian setiap hari dia itu berkelakuannya seperti apa. Jadi karakter psikologinya, kemudian sinyal-sinyal negatif, sinyal-sinyal positif ini terbentuk dari aplikasi ini. Jadi kita menyebut bahwa ini revolusi karena benar-benar akan merubah dunia pendidikan kita ini untuk jadi lebih baik, seperti itu. Jadi sangat simpel karena menggunakan satu handphone dan scan-nya cuma sekali, datanya sudah bisa kita rekap secara otomatis dan bisa digunakan dalam keadaan offline juga. Nah, dari hasil dicoba kemarin tuh ada kesulitannya nggak ada, Pak. Dari testimoni semua tadi kita udah tampilkan semua, guru merasa terbantukan, orang tua juga merasa happy, dan siswa juga merasa ada reward, Pak. Karena kan biasanya kan yang dilaporkan itu kan kelakuan buruk. Misalnya anak bapak nih, tuh anak bapak berantem di sekolah, pernah nggak dilakuin? Hari ini anak bapak sholat. Jarang kan dilaporkan, kan nah, dengan aplikasi itu dia lihat, oh, hari ini saya sholat. Hari ini anak saya PR-nya udah dikerjakan, karena itu bisa di custom. Jadi data. Jadi dashboard itu bisa di custom, misalnya untuk masuk kelas, beribadah, buang sampah, even itu membantu guru pun bisa di custom. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.